Bismillahirrahmanirrahim. Tes suara dengar. Dengar set Mohon ada pecah-pecah suaranya. ada suaranya. Suaranya pecah-pecah. Enggak begitu. Oh, saya lagi memang dalam perjalanan nih di Oh ya, ke Singkawang. Tapi suara kedengaran ya. dengar, dengar cuman agak pecah-pecah aja. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أما بعد hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amanah sehat, amanah hidup di hari ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita pekan yang lalu sudah menyelesaikan surah Al-Haqqah, surah Al-Muluk, surah Al-Qalam ya, sudah juz 29 ini sudah kita selesaikan. Surah Al-Muluk, kemudian surah Al-Qalam, dan hari ini kita memasuki surah Al-Haqqah. Al-Haqqah artinya adalah hari kiamat. Nama hari-hari kiamat ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Ada Al-Haqqah, ada At-Tammatul Kubra, ada Al-Ghasyiyah, ada Al-Qari'ah, eh, dan banyak lagi nama-nama eh, hari kiamat. Nah, di antaranya adalah Al-Haqqah. Penamaan yang beragam tentang hari kiamat ini biasanya menunjukkan tentang kondisi yang menjelaskan tentang hari kiamat itu sendiri. Al-Haqqah berasal dari kata-kata Al-Haqqah, ya, dari Al-Haqqah. Nah, disebut dengan Al-Haqqah menurut para ulama bahasa. Dia dinamakan Al-Haqqah karena eh, semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat hak, ya. Betul-betul hak, betul-betul benar, betul-betul terwujud, tidak ada yang tidak terwujudkan pada saat terjadinya hari kiamat. Betul-betul semua yang dikabarkan tentang hari kiamat itu nyata, ya, hakul yakin, ainul yakin, dilihat oleh orang yang dulunya pada saat di dunia sebagian mendustakan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Sebagian meragukan, sebagian mendustakan tentang hari kiamat, maka pada hari kiamat itu betul-betul apa yang dikabarkan itu nyata, apa yang dikabarkan itu hak, tidak ada yang tidak mereka lihat kebenarannya. Itulah disebut dengan al-haqqah, bahwa hari kiamat itu betul-betul terbukti dengan eh, janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dikabarkan oleh Allah, apa dikabarkan oleh Rasulullah tentang hari kiamat, tentang nanti apa yang terjadi di surga, di neraka dan sebagainya adalah benar. Itulah al-haqqah. Ada juga yang mengatakan al-haqqah artinya adalah nanti setiap orang akan mendapatkan haknya, ya. Yang beramal yang baik
yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan surga, akan mendapatkan haknya di surga. Yang beramal yang tidak baik akan mendapatkan haknya juga, yaitu tempatnya di neraka. Nah, itulah makna dari al-haqqah. Hadirin sekalian, kemudian Allah berfirman al-haqqah, menunjukkan ya, tentang kondisi ya kita membacanya wajib ya panjang ya, kita membaca sini eh, kita harus bacanya dengan mat ya 6 harokat ya al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah, itu semuanya litafkhim al-umur, untuk membuat suasana peristiwa yang akan disampaikan tentang hari kiamat itu betul-betul suasana peristiwa yang sangat besar, ya, peristiwa yang sangat dahsyat, ya, sehingga pengulangan-pengulangan seperti itu untuk menunjukkan tentang menarik perhatian manusia tentang suasana peristiwa hari kiamat tersebut. Nah, itu eh, Al-Haqqah sama dengan kita membaca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Sama ini. Ya, 3 kata. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Ya. Jadi ini Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Sama intinya. Itu semuanya tujuannya adalah untuk menarik perhatian manusia bahwa peristiwa ini bukan peristiwa biasa, peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang dahsyat yang akan terjadi pada manusia. Maka diulang-ulang supaya manusia sadar bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang betul-betul harus menjadi perhatian kita semua, karena semua yang akan dikabarkan akan terjadi, semua peristiwa akan terwujud. Oleh karena itu, waktu kita yang pendek, yang hidup di dunia ini, jangan sampai kita terlena untuk tidak mengisi hal-hal yang mengisi untuk hal-hal yang baik. Hadirin hadirin akumullah, al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Nah, surah ini semuanya makkiyah. Ya, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah sebelum ke Madinah. Kemudian ada sejarah, pakar ulama mengatakan, ya ulama tafsir dan pakar sejarah mengatakan surah ini surah turun di sekitar tahun kelima kenabian, ya tahun kelima kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah selama 13 tahun. Nah, ini ya, perkiraannya menurut sejarah dia turun di tahun kelima kenabian, menggambarkan peristiwa ini memang apa namanya Asyurah ini masih suasana yang cukup berat, ya dakwah Nabi di Makkah saat-saat itu. Dan para ulama kita menyatakan bahwa kalau kita ingin eh, merasakan suasana membaca Al-Quran, itu mengetahui tentang Makkiyah, Madaniyah, dan kapan peristiwa ini terjadi dan diturunkan, sirahnya seperti apa, itu akan membuat kita membaca Al-Quran itu bisa membawa suasana kita di tahun kelima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dakwah kelima ini adalah tahapan kedua dari dakwah Nabi. Ya, tahapan kedua dari dakwah Nabi. 3 tahun pertama dakwah Nabi itu betul-betul dakwah yang diam-diam, sirria, tersembunyi, betul-betul. Ya, satu persatu diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 3 tahun pertama. Ya, dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena memang belum bisa dan belum
belum kondusif untuk menyampaikan secara terang-terangan. Nah, setelah 3 tahun pertama, itu dakwah Nabi. Nah, di tahun kelima ini berarti sudah masuk fase dakwah terang-terangan. Setelah Nabi menyampaikan, mengumumkan dakwahnya di Bukit Sofa dan seterusnya, bahwa beliau sudah diutus menjadi Nabi akhir zaman. Nah, mulailah memang dakwah mulai ada yang diintimidasi dan sebagainya, sudah mulai terasa suasana dakwah ini. Nah, di antara kejadian-kejadian yang cukup banyak adalah tentang pendustaan terhadap dakwah Nabi, sebagaimana juga kita baca di surah Al-Qalam, ya. Di surah Al-Qalam kita juga merasakan Nabi dibilang majnun dan sebagainya. Dan di sini juga Al-Haqqah ini peristiwanya adalah tentang pendustaan orang-orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat, tentang apa yang disampaikan dibawa oleh Rasul dan sebagainya. Makanya diceritakan di sini tentang al-haqqah. Mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Hadirin, hadirahmakumullah. eh, Setelah itu, ya, eh, al-haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Kazzabat samudu wa adum bil qari'ah. Kazzabat samudu wa adum bil qari'ah. Samud dan Ad mendustakan Al-Qari'ah. Ya. Samud dan Ad mendustakan Al-Qari'ah. Ini putus ya? Halo? Assalamualaikum. Aman Ustadz, Oh, aman. aman, aman, aman. Ah, ya. Ya. Kazabat Samudu wa Adun bil Qari'ah. Samud dan Ad mendustakan Al-Qari'ah. Bang Bustami, itu Al-Qari'ah diterjemahkan apa, Bang Bustami? Hari kiamat juga ya, terjemahannya. Kazzabat Samudu wa Adum bil Qari'ah. Samud dan Ad mendustakan Al-Qari'ah. Hari kiamat Ustadz. Hari kiamat. Nah, di awal kita membacanya Al-Haqqah oleh Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Haqqah, Al-Haqqah, Al-Haqqah 3 kali. Habis itu di sini, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Al-Qari'ah. Kazzabat Samudu wa Adun bil Qari'ah. Ya. Samud dan Ad mendustakan Al-Qari'ah. Ya. Eh, Nanti kita bahas ya tentang makna demi makna ini. Samud sebenarnya secara dalam sejarah ini lebih akhir, datang terakhir dibandingkan Ad. Ad dulu baru Samud, ya. Karena Samud itu adalah umatnya Nabi Soleh, ya. Ad itu umatnya kaumnya Nabi Hud, ya. Ya. Eh, Ad itu adalah kaum Nabi Hud alaihissalam, sedangkan Samud adalah kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Nah, kalau kita biasa membaca urutan para nabi kan 35 itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh gitu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ya. Samud datang datang belakangan. Ya, Samud datang belakangan, kemudian Ad sebelumnya umat Nabi Hud alaihissalam. Em, tetapi di dalam ayat ini Samud itu didekatkan, ya. Samud itu diawalkan penyebutannya sebelum Ad. Em, Memang semua Masya Allah ya, Al-Quran ini kita dapatkan suasana yang sangat luar biasa. Ya, mukjizat demi mukjizat.
keindahan demi keindahan, asyik gitu kita mendalami Al-Quran itu. Samud posisinya ini, umat Nabi Samud ini posisinya di Al-Hijr, ya. Kazabat Samud, ya. Dia di Al-Hijr, ya. Al-Hijr, tempatnya di Al-Hijr itu posisinya sekarang ya masuk Saudi lah, ya. Masuk di Saudi dekat dengan Wadil Wadil Qura, ya, ya eh, masih di Saudi posisinya. Nah, disebutkan Samud terlebih dahulu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwahnya di Jazirah Arabia, ya, di Jazirah Arabia. Kemudian orang-orang Makkah nih, Quraisy itu kalau mau dagang eh, ke baik-baik, mau dagang ke apa namanya rihlatas syita'i was shaifnya itu melewati melewati kawasan ini nih, ya, melewati kawasan ini. Nah, makanya sekarang tuh ada, atau kalau kita mau searching ya tempatnya itu masih ada namanya Madain Soleh namanya, ya, Madain Soleh, kota kaumnya Nabi Soleh itu, karena memang Samud ini punya keahlian memahat batu-batu itu menjadi istana-istana, menjadi rumah-rumah mega, ya. Batu-batu besar itu dipahat. Mereka bisa merancangnya, mendesainnya menjadi bangunan-bangunan yang sangat hebat. Itu kaum Samud. Nah, disebutkan meskipun secara sejarah dia sebenarnya lebih terakhir belakangan daripada Kanaat, karena yang paling dekat suasana, ya, paling dekat suasana daripada orang-orang Quraisy itu adalah dengan kaum Samud, karena mereka bisa lewat jalan dan kawasan ini ketika mereka berdagang, sehingga mereka diingatkan kembali ada peristiwa orang hebat, eh, peradaban tinggi di masa lalu. Pada zaman Nabi Soleh alaihissalam ternyata tidak ada apa-apanya jika mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kira-kira begitulah pesannya, ya. Pesannya gitu. Kalian lewat tuh, sering melewati itu. Ya. Eh, Masya Allah, sampai hari ini nih, ya, kawasan ini masih bangunan mereka itu masih disisakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, eh, masih berdiri tegak, ya. Saking hebatnya peradaban fisik yang dibangun oleh kaum Samud pada zamannya. Tapi ternyata peradaban itu tidak menjadi apa-apa ketika orang tidak beriman pada Allah dan mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul. Itu kaum Samud. Sedangkan kaum Ad itu adalah kaum Nabi Hud alaihissalam. Mereka ini punya fisik, ya, yang kuat, dan sangat kuat, ya. Fisik mereka ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan secara ekonomi, hidup mereka bermewah-mewah. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kaum Ad ini, dan ternyata kekuatan fisik, kekayaan yang mereka miliki, dan kesenangan yang mereka miliki ternyata juga tidak ada apa-apanya ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain saat Nabi Hud alaihissalam mendakwahi mereka dan mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah juga binasakan. Nah, ini eh, dua pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kazzabat Samudu wa Adun bil Qari'ah. Kemudian kata Al-Qari'ah, ya. Kata Al-Qari'ah. Nah, Al-Qari'ah sendiri adalah salah satu di antara nama hari kiamat, ya. Kalau Al-Haqqah tadi sudah kita ketahui artinya adalah eh, apa yang dikabarkan oleh Allah, yang dikabarkan oleh Rasul, bahwa hari kiamat itu terjadi, betul-betul terjadi.
kemudian apapun yang disampaikan tentang kondisi hari kiamat betul-betul terwujud. Itu disebut dengan al-haqqah. Sedangkan al-qari'ah, eh, qoro'a itu dalam bahasa Arab sendiri eh, eh, adalah suara, ya, suara. Kalau kita ngetuk pintu itu juga namanya koro albab, ya, tok tok tok, ya, torok albab atau koroa. Jadi yang namanya koroa itu suara, suara. Tapi suara hari kiamat ini suara yang ketika ditiupkan sangkakalanya oleh malaikat yang diberikan amanah, ya, malaikat Israfil ini diberikan amanah untuk meniupkan trompetnya, suara yang kedengaran itu adalah suara yang menghabisi semua makhluk, ya, semua mau yang ada eksistensi di muka bumi ini menjadi habis semua oleh suara dahsyat yang akan mengantarkan kehancuran semesta, ya, dan meninggalnya. Yang pertama, suara ini akan membuat matinya seluruh makhluk, ya, matinya seluruh makhluk, dan tiupan kedua nanti hidup dan dibangkitkannya suara makhluk. Nah, Al-Qari'ah di sini adalah suara yang memekakkan, suara yang menakutkan semua dan menghabiskan semua makhluk, sehingga terjadilah hari kiamat. Jadi, gambaran tentang nama-nama hari kiamat ini menggambarkan tentang suasana hari kiamat. Nama-nama hari kiamat seperti Al-Qari'ah, Al-Haqqah ini menggambarkan tentang suasana dan suasana hari kiamat itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, Samud dan Ad di antara yang mereka lakukan, yang mereka ini, yang mereka kesalahan mereka yang utama di antara adalah mendustakan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di antaranya adalah mendustakan terjadinya hari kiamat. Kazabat Samudu wa Adun bil Qari'ah. Samud dan Ad mendustakan Al-Qari'ah, mendustakan hari kiamat. Nah, akibat mereka mendustakan hari kiamat ini, mendustakan Rasul yang membawa berita ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka fa'amma samudu, ya, di kata-kata fa'amma di sini artinya untuk menjelaskan secara rinci, ya, apa kejadian peristiwa setelah mereka mendustakan dan tidak menerima dakwah dari Rasul mereka. Fa'amma samudu fa'uhliku bittagiyah. Adapun Samud, mereka diuhliku, ya. Fa'amma Samud fa'uhliku bittagiyah. Adapun Samud dibinasakan, ya. Adapun Samud dibinasakan, ya. Siapa yang membinasakannya tidak disebut, ya. Dalam bahasa Arab kalimat ini disebut dengan sirah lil majhul namanya, ya. Sirah lil majhul. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan al-mabni lil majhul, ya, kalimat yang menggunakan bahasa bahasa kita apa ya, di gitu ya, bahasa kita itu di, ya. Kalimat eh, dengan menggunakan kalimat yang tidak menyebutkan pelakunya, ya. Kita tahu betul bahwa yang membinasakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal begini, ya, eh, Allah Subhanahu wa taala eh, tidak menyebutkan, ya, siapa yang membinasakan. Yang pertama karena memang semua pasti tahu yang membinasakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya untuk hal seperti itu tidak disebutkan. Contoh saja ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan, ya, jalan
Orang-orang yang tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang engkau berikan nikmat. Ada ta di situ. Ya, ada domir ta, engkau yang berikan nikmat. Tapi ketika mengatakan al-maghdubi alaihim, ya, al-maghdub yang dimurkai, tidak disebutkan siapa yang memberikan kemurkaan. Ya, nggak disebutkan. Jadi yang baik-baik, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dirinya. Yang tidak baik itu sebenarnya ya bukan Allah yang awalnya ingin membinasakan mereka, memurkai mereka. Nah, bukan begitu. Makanya Allah nggak mau itu disebutkan. Ya, enggak. Karena memang awalnya yang membuat mereka kayak dibinasakan, dimurkai itu karena mereka sendiri. Ya, karena mereka sendiri yang punya penyebabnya adalah mereka sendiri. Diingatkan supaya beriman, tidak beriman. Itu yang membuat akhirnya mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fa'amma samudu fa'uhliku bittaghiyah. Adapun Samud dibinasakan dengan at-taghiyah, ya. At-taghiyah. At-taghiyah di situ disebutkan apa terjemahannya? Suara yang keras. Iya, petir, suara yang keras. Tapi Allah menggunakan kata taghiyah, ya, taghiyah. Tagha itu artinya sesuatu yang melampaui batas, ya. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua hal itu ada kadarnya, ya. Ada kadarnya. Ada ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka dengan kadar yang ideal, maka kita bisa mewujudkan rumus. Ada rumus kimia, rumus fisika, kayak kayak begitu. Rumus itu karena ada ukurannya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kadarnya itu pas, maka bermanfaat bagi manusia. Ya, ketika kadarnya pas, itu akan bermanfaat bagi manusia. Tetapi ketika kadarnya sudah berlebihan, maka itu akan berbahaya. Atau kekurangan juga akan berbahaya. Maka eh, Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan itu. Ya, kadar-kadar ini kebutuhan manusia untuk ini kadarnya sekian. Kebutuhan manusia untuk ini kadarnya sekian. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, suara ini ya, suara petir ini kalau dalam kadar biasa itu bisa dimanfaatkan untuk tenaga listrik dan sebagainya, ya. Sehingga memang eh, tabiatnya sebenarnya eh, alami saja untuk menandakan ada hujan akan turun, ya. Itu peristiwa alam biasa yang tidak membahayakan. Tapi ya ketika sudah menjadi toria, ya, kita menjadi toria, itu petirnya sudah betul-betul petir dahsyat, suara yang sangat apa namanya, yang sangat besar, ya, yang sangat keras, yang akhirnya betul-betul suara itu membinasakan semuanya, ya. Suara itu membinasakan semuanya. Itu namanya tauhiyah, ya. Suara yang membinasakan segala hal, ya, membinasakan segala, ya, segala. Ya, fa'amma samudu fa'uhliku bittaghriyah. Ini mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali. Fa'amma samudu fa'uhliku bittaghriyah. Dibinasakan dengan suara yang sangat dahsyat. Ya, mereka habis bergelimpangan juga. Mereka habis dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum Samud ini dihabisi dengan suara yang sangat keras, ya, petir yang tidak biasa yang menghabisi semua mereka. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun Ad, adapun Ad itu dibinasakan dengan rihin, ya, dibinasakan dengan rih, dengan angin. Sebagian besar kalau Allah menggunakan
kata rih ini untuk angin yang mendatangkan petaka. Kebanyakannya begitu dalam Al-Quran. Ya, meskipun tidak semuanya, tetapi kebanyakan kalau angin yang membawa nikmat itu sering pakai riyah. Ya, pakai riyah. Tapi kalau angin yang membawa petaka itu kebanyakan menggunakan rih. Nah, di sini Allah menyebutkan wa amma adum fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun Ad itu dibinasakan dengan angin rihin sorsorin. Ya. Sorsor ini angin yang sangat kuat dan sangat dingin. Ya. Kuat dan sangat dingin. Ya. Nah, ini angin kencang, ya, sangat kuat, yang sangat dingin. Fa'amma adun fa'uliku birihin sorsorin atiyah. Atiyah itu betul-betul ya juga berlebihan. Jadi, dinginnya itu betul-betul sangat syadidul burudah. Betul-betul dingin, betul-betul dingin. Ya. Angin jangankan dingin sekali. Ya. Kita musim dingin, ya, kena angin itu aja udah ngeri banget gitu ya. Ya, musim dingin kena angin itu ngeri banget. Dinginnya itu betul-betul membuat merasuk ke dalam tulang kita begitu suasananya itu. Ini angin kencang ya yang sangat membawa suasana dingin yang sangat kuat. Itu dibinasakan dengan itu kaum Ad. Padahal mereka tubuhnya kuat-kuat, hebat. Dibinasakan oleh Allah dengan angin kencang itu. Sakharaha ya alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuma. Ya. Allah ya taskhir ya. Allah perintahkan itu angin ya untuk ya, alaihim ke atas mereka sab'a layalin 7 malam wasama niyata ayyam 8 hari ya 7 malam 8 hari ya. Sakhara alaihim sab'a layalin wasama niyata ayyamin husuma. Husuma itu terus menerus tak berhenti-henti, dahsyat ya. Ngeri suasana azab Allah Subhanahu wa taala ini sangat sangat mengerikan terjadi pada kaum yang menentang sombong, menentang peristiwa yang diperintahkan, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, masih nanti akan beberapa lagi ya Allah Subhanahu wa taala memberikan penyadaran demi penyadaran kepada manusia ya, yang paling utama adalah yang ini terjadi pada saat Nabi Muhammad diutus, berarti yang paling utama yang harus mengambil pelajaran pada zaman Nabi Muhammad adalah orang-orang Mekah sekitarnya yang didakwahi oleh Rasulullah. Tuh, ambil pelajaran tuh. Kalian tuh sering lewat tempat itu tuh. Masih ada sejarahnya. Ada kaum yang sangat hebat, peradabannya sangat tinggi, ya. Ternyata peradaban itu tidak ada kemampuan untuk menolak takdir Allah Subhanahu wa taala dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mengulangi peristiwa tersebut. Itulah pentingnya belajar sejarah. Ya. Pentingnya belajar sejarah dalam rangka untuk kita mengambil pelajaran yang baik supaya terulang kembali kebaikannya, yang tidak baik jangan sampai itu terjadi lagi pada masa yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, eh, kita dari dua peristiwa ini dapat pelajaran satu ya, kekuatan fisik, kesejahteraan secara ekonomi, kemudian ke perkembangan peradaban fisik itu ketika tidak diimbangi dengan
keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat rentan daripada kebinasaan. Ya. Imanlah yang membuat suasana menjadi aman. Aman dunia ini, aman akhirat itu karena iman. Nah, itulah pelajaran diantaranya disebutkan dan diabadikan Ad dan Samud karena memang sampai hari ini ya, manusia mengejar ini kesejahteraan secara fisik, mereka membanggakan bangunan-bangunan yang apa namanya, bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan hebat, bangunan-bangunan megah, ya, di mana-mana dibangun, itulah yang dibangga-banggakan oleh manusia sepanjang masa itu. Nah, ketika ini tidak diimbangi ya, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat rawan berpotensi kepada kehancuran dan kebinasaan. Ya, mudah-mudahan eh, ini menjadi pelajaran kita, ya, eh, tidak eh, tidak dilarang sebenarnya membangun fisik yang bagus-bagus, eh, kemudian tidak dilarang untuk kita mengejar kehidupan ekonomi yang baik, kesejahteraan, ya. Fisik kita juga harus kita kuatkan karena orang mukmin yang baik, yang kuat, yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika tidak diimbangi dengan keimanan maka akan binasa. Ya mungkin kita bisa melihat suasana hari ini ya, barusan kejadian yang terjadi di Los Angeles ya. Ini luar biasa. Negara yang sebenarnya kalau dari segi sistem mereka untuk mengantisipasi terjadinya kejadian alam itu cukup modern dan bagus. Ya. Mereka punya early warning systemnya sangat sangat bagus. Tapi ya kalau Allah berkehendak manusia itu nggak bisa apa-apa sama sekali. Ini pelajaran yang terjadi baru saja. Ya. Terjadi baru saja. Satu kota bisa manusia nggak berdaya untuk melawan api. Ya, itu juga diakibatkan oleh angin. Ya. Api api muncul, kemudian di, 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 dibesarkan oleh angin yang juga sangat kencang. Ya. Ada hurricane-nya, juga ada apa namanya, tornadonya. Ya. Ada hurricane, ada tornado yang membuat ya, api itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Itulah kelemahan manusia. Eh, Siapapun dia, ketika apa namanya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ada yang maha kuat. Ya, meskipun manusia sudah merasa kuat dengan sistem yang mereka bangun, ternyata ketika Allah berkehendak, pemilik alam, pencipta alam semesta ini, eh, maka tidak ada siapapun kecanggihan teknologi apapun tidak akan bisa untuk melawan takdir Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang Arab terdahulu eh, disuruh untuk perhatikan langsung, diingatkan tentang kaum Samud, ya, kita pun pada hari ini juga sebenarnya banyak peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran. Nah ini tentunya tidak boleh sebagai seorang mukmin untuk melewatkan peristiwa itu tanpa diambil pelajaran. Nah, kita disuguhkan peristiwa ini pun dalam rangka untuk kita mengambil pelajaran terbaik sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin dengan apa yang Allah janjikan, semakin kita juga ingin belajar tentang hari kiamat, apa persiapan-persiapan tentang hari kiamat itu harus kita siapkan sebaik-baiknya. Nah, ini hadirin rahimakumullah, pelajaran hari ini ya tentang surah Al-Haqqah. Mudah-mudahan menjadi renungan buat kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf ya karena memang
Ini sambil bawa mobil juga nih ke Singkawang, jadi nggak bisa on cam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Manila. Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah hadirin hadirat yang berbahagia telah bersama-sama kita dengarkan tadi kajian tafsir Quran Surah Al-Haqqah ya berbicara tentang hari kiamat. Dan di kesempatan hari ini eh, mungkin kita tidak ada sesi tanya jawab sehingga eh, kajian kita akan kita akhiri. Terima kasih kepada Ustadz Harjani yang telah Ya, sama-sama. bersama kita. Terima kasih juga kepada hadirin hadirat yang selalu setia mengikuti kajian tafsir Mimbar Masyar IKADI Kalimantan Barat. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa kepada majelis. Wanawabika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan Allah. terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.